Awas, niat tersembunyi, waspada rencana terselubung. Di balik kembali mencuatnya desakan supaya Pak Jokowi diperiksa dan diadili. Karena salah satu orang yang pelopori adalah Ruslan Buton yang merupakan pecatan TNI. Dan kata mereka yang termasuk di dalamnya Pak Sunarko yang purnawirawan TNI akan menggeruduk KPK. Tahu sendiri kan orang-orang ini siapa? Udah nggak asing lagi di mata kita. Manusia biadab, manusia brengsek. Setuju nggak? Semua tatanan berbangsa dan bernegara selama dipimpin sama dia, ya hancur berantakan seperti yang sekarang kita alami. Wajar saja Ruslan Buton ini dipecat. Gara-gara kasus berat memang sih. Tetapi kalau kita lihat dari kata-katanya ini, yang merendahkan Pak Jokowi dengan kalimat-kalimat ini. Jadi pas ya, keputusan waktu itu sudah pas. Ini Ruslan Buton nggak introspeksi diri, malah semakin menjadi-jadi. Jadi, saya bukan dendam, bukan. Tetapi apa yang pernah saya bicarakan di dalam surat terbuka saya, bahwa di masa kepemimpinan Jokowi, semua tata kelola berbangsa dan bernegara amburadul, bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Itulah saya di penjara. Waduh, mengungkit kenapa dia di penjara, teman-teman. Lalu mengatakan negara amburadul di tangan Pak Jokowi. Wih. Itu mah di mata kalian-kalian yang cuma segelintir orang ini. Yang sakit hati, yang benci dengan Pak Jokowi. Tapi kalau mayoritas masyarakat Indonesia mah puas sekali dengan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun atau 2 periode. Bukan dendam sekali lagi. Dan faktanya, hari ini, apa yang saya suarakan itu terjadi. Presiden satu-satunya yang dikejar oleh masyarakatnya sendiri. Hanya orang-orang dungu yang masih percaya dengan beliau. Hanya antek-anteknya komunis yang masih percaya dengan dia. Hanya buzzer-buzzer bayarannya yang masih percaya dengan dia. Dan yang paling marah ketika kita menyampaikan persoalan ini tentang Jokowi merusak bangsa ini, yang paling marah siapa? Orang-orang dungunya. Dia paling marah. Dia tidak merasa dungu. Dia tidak merasa dungu. Dia pasang badan untuk seorang Jokowi. Padahal kalau kita berakal sehat, memang mereka dungu. Waduh. Gimana nih teman-teman? Kalian barisan pendukung Pak Jokowi, simpatisan Pak Jokowi, dikatain dungu sama seorang Ruslan Buton yang merupakan pecatan TNI. Aduh, komen-komen di bawah dah. Pesan saya kepada Pak Joko Widodo, jangan bersikeras, Pak. Kami minta anak Anda itu mundur saja, gitu ya. Mundur lebih baik lah. Sudahi dinasti Anda itu, cukupkan cawe-cawe politik Anda di Indonesia, dan kami menjadi tidak akan mencawe-cawekan kalian lagi. Ya, satu, tapi tarik mundur anak Anda itu, ya. Tetapi kalau bersikeras ya silahkan, itu hak Anda ya. Itu hak Anda, gitu loh. Tapi kan rakyat tidak bodoh. Waduh. Satu kata untuk Rismon. Emang lu siapa? Sok ngatur-ngatur Pak Jokowi. Dia perintahkan Pak Jokowi supaya Mas Gibran ini mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang jelas-jelas menang dipilih oleh rakyat 58%. Lalu apa hak Rismon ini memerintahkan Pak Jokowi supaya Mas Gibran ini mundur? Bisa nggak jadi? Gitu loh. Kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab
kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun asli. belajar. Ijazah asli. Bukan maksud gua. Mereka berjuang untuk ijazah asli. Bilang palsu. Tiap hari datang. Tiap hari ketemu dosen. Dimarahin. Ijazahnya asli. Belum nanti ijazah asli kan? Asli. Pengen ijazah palsu. Ijazah udah pasti. Mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga asli. Waduh. Adian Napitupulu. Kenapa jadi seperti ini sekarang? Hah? Kenapa coba teman-teman? Apakah Adian lupa bahwa yang mengusung Jokowi sejak wali kota, gubernur, dan presiden adalah PDIP? Mereka juga. Lalu kenapa kembali menyaksikan keaslian ijazah daripada Pak Jokowi? Adian. Kali ini benar-benar blunder dah. Dengan perkataan-perkataan mau mengkritik, mau menyentil ijazahnya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kembali bahwa PKS sebagai fraksi patut kita beri acungan jempol. Pertama menerima kami dalam hal katakanlah keresahan hati daripada masyarakat, dalam hal ini para ahli, para akademisi yang pada hari ini dikriminalisasi. Memang DPR itu tugasnya adalah selain regulating, budgeting, juga mengawasi. Jadi tidak ada tempat lain yang lebih tepat daripada tentu datang ke DPR. Tepatnya pada hari ini dikawal oleh Komisi 3 dan Komisi 10 ya. Komisi 10 itu membidangi pendidikan, kebudayaan, kemudian juga ekonomi kreatif ya, olahraga, pemuda dan sebagainya, sedangkan Komisi 3 mengawal tentang hukum dan hak asasi manusia. Kami ingin mengatakan insya Allah tadi sudah terima dengan baik, segala resah hati ini sudah disampaikan dan mereka insya Allah mengerti, dan ternyata memang butuh untuk dimengertikan karena mungkin tidak banyak informasi yang mereka dapatkan ya. Nah, meskipun tentunya ya untuk the next tidak boleh lagi dong kalau ada wakil rakyat yang tidak tahu dengan urusan yang sedang viral itu. Bukankah di Indonesia ini no viral, no justice ya. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan pertemuan tadi, jika aturannya tidak benar, maka segeralah mereka membentuk suatu aturan yang benar yang disebut dengan bonum universalus eo definitius ya. Semakin ilahiyah, semakin baik, semakin merangkum semua kebutuhan daripada masyarakat ya. Nah, kami berharap Tifauzia Tiasuma, Roy Suryo, Rismon Hasyolan Sianipar, yang ketiganya adalah aset bangsa, berjuang tanpa pamrih ini jangan dikriminalisasi, tapi dihargai. Kalau tidak mampu menghargai, jangan mengkriminalisasi. Pelajari, jika Anda menemukan kebenaran itu, maka dukung, lalu tegakkan kebenaran dan keadilan. Waduh. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, Kurnia menegaskan kalau mereka ini didiskriminalisasi. Kemudian menyampaikan kalau trio RRT, Rismon, Roy Suryo, dan Tifa merupakan aset bangsa. Kok serasa lucu gitu ya? Terasa lucu mendengarnya trio RRT ini diklaim sebagai aset bangsa. Kemudian mereka ini teman-teman malah yang luntang-lantung sana-sini. Mengais, ini mengadu sana-sini. Benar-benar ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka ini, coba dah komen-komen di bawah. Jadi kalau Jokowinya ini menjadi white paper, kemudian nanti Gibrannya akan menjadi black paper. Bukan paper ya, tapi paper. Ui. Bukan paper ya, tapi paper. Jadi kami akan menyampaikan ini para kuasa hukum, nanti ada Bang Rismon juga, bahwa kita terus berjalan sambil paralel dengan saat ini pun kita juga sudah melakukan investigasi, penelitian, observasi, komparasi studi dan sebagainya terkait dengan Gibran ya. Jadi kalau Jokowinya ini menjadi white paper, kemudian nanti Gibrannya akan menjadi black paper. Bukan paper ya, tapi paper. Jadi itu adalah sebuah jejak hitam yang saat ini sedang kita telusuri dan nanti kami akan juga report kepada seluruh masyarakat. Jadi waduh, ini Dr. Tifa teman-teman mengatakan menerbitkan buku yang membahas tentang Mas Gibran. Belum habis-habis dan tidak ada habis-habisnya ide-ide mereka untuk menyerang, untuk nyinyir ke Mas Gibran. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian,
aksi-aksi konyol yang dilakukan oleh trio RRT, pemburu ijazah yang suka bikin gaduh dari bulan-bulan kemarin ini. Coba dah komen-komennya teman-teman di bawah ini. Apa sih dasarnya menerbitkan ini? Gitu. Kalau nggak ada, ya Pak Abdul Muti. Kalau nggak ada, Pak Menteri, dasar penerbitan surat keterangan ini, yang seharusnya surat keputusan ini, Pak. Apa dasar Kemendikdasmen saat itu, Dirjen Dikdasmen saat itu menerbitkan ini? Ada kajiannya? Kalau ada, buktikan. Rismond pertanyakan, apa dasarnya menerbitkan? Katanya cuma modal surat keterangan Gibran jadi wapres. Makanya cari tahu. Jangan suka klaim sembarangan. Biar paham. Katanya peneliti. Hah? Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas apa yang kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.